kenalan dulu nih. Abang dari mana? Nama saya dari Bidang Ramadan dari Sosiologi. Panggilannya apa? Adam. Saya Salsal Bilal Moya, sama sosiologi juga bisa dipanggil Moya. 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 Perkenalkan nama saya Salma Ramadhani, di sosiologi juga biasa dipanggil Luna. Gitu. Perkenalkan, nama saya Hilma Syamila Rahma, biasa dipanggil Hilma, dari prodi sosiologi juga. Ya, perkenalkan nama saya Kanaya Parasya Fitri dari sosiologi juga. Dari golongan ada 3 pendidikan ya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang juga berdaya. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat desa, namanya Indonesia Gemilang. Yang ketiga, RGI, pemberdayaan pemuda usia produktif. Silakan ada anak yang manusia silver atau manusia yang ngamen di jalanan, dan itu kita kasih kali di sana di RGI selama 6 bulan. Dan di sana juga nggak cuma pelatihan skill, di sana juga ada yang tahfiz, juga yang benar-benar tadinya nggak tahu agama bisa baca Iqra. Selamat siang teman-teman dari UNJ. Perkenalkan, saya Salman. Saya sekarang diberi amanah untuk di divisi program, khususnya di program pemberdayaan masyarakat. Saya untuk program ini beda PAC, jadi sebetulnya bukan saya yang megang program ini. Kalau saya memang lebih ke yang pembinaan, yaitu kelompok dan kelompok ekonomi lah. Kalau yang ini diklat usia muda produktif, itu ada PAC-nya lain. Memang ya paling enggak secara aktivitas ya seperti diklat selama 6 bulan nanti lulus, goalnya mereka punya skill untuk untuk menghidupi mereka ya, yaitu mungkin nanti dia goalnya mungkin mau menjadi karyawan atau untuk berwirausaha gitu. Yang penting jadi mereka yang pengangguran itu punya skill lah gitu. Ada beberapa kelas vokasi sih, lebih skill. Jadi pasal ini fokus di pembinaan kelompok. Ya sama kayak Pak Wahyudi lah, sama sebenarnya. Satu tim saya sama Pak Wahyudi. Jadi fokus yang daerah sini ya, apalagi masuk ke kecamatan Sawangan. Programnya sih nasional sebenarnya, cuma memang karena ya sebenarnya kalau teman-teman mau ke daerah-daerah kita monggo gitu loh sebenarnya. Kalau programnya jadi nasional sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Ibu Nuriani, kami dari Universitas Negeri Jakarta, program studi sosiologi, ingin mewawancarai Ibu terkait program KSM Pelatihan Gemilang. Jadi yang pertama itu sejak kapan Ibu bergabung di program KSM? Waalaikumsalam. Ini pertama kali bergabung di KSM Gemilang itu di tahun 2013 akhir dengan anggota 10 orang. Itu di tahun pertama 10 orang, terus langsung siswa nama di kemudian orang. Jadi nambah juga untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih persyaratan untuk gabung ke anggota KSM? Untuk persyaratan bergabung menjadi anggota KSM itu juga mereka harus memberikan fotokopi KTP, KK, terus isi formulir pendaftaran menjadi anggota, dan mereka juga harus memberikan tabungan pokok 50.000. Itu diberikan 1 kali selama mereka menjadi anggota. Selama menjadi anggota peraturan menjadi anggota KSM itu harus mengakui persyaratannya. Pertama, mereka harus membayar angsuran tepat waktu,
Terus mereka harus memberikan tabungan sebesar 10.000 per bulan. Nah itu bisa diambil kalau selesai asuran. Terus ada tabungan tambahan juga 5.000 itu nanti ditambahkan untuk tabungan pokok yang ditambah. Mereka kalau menjadi anggota misalnya 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun itu tabungan pokoknya tinggal 50.000 aja, jadi nambah yang 2.000. Nah itu bisa diambil kalau anggota itu merokok atau anggota sudah mandiri. Tapi kalau tabungan yang 10.000 itu bisa diambil selesai asuran. Terus syaratan kedua, mereka juga harus punya dapur hidup. Gunanya itu untuk memenuhi angka belanja, mengurangi angka belanja. Terus persyaratan ketiganya, mereka harus mengikuti kegiatan pengajian rutin per 2 minggu sekali. Itu gunanya untuk menguatkan keagamaan agar itu kan perlu tuntunan ya. Ya pokoknya kita ada ilmu yang bermanfaat lah, yang akhirnya kita dapat di silaturahmi ini. Itu wajib, karena kalau misalnya dia nggak ikut pertemuan itu, maka akan kena sanksi 20.000 selama sampai pertemuan. Nanti buat kedepannya dia nanti perpanjangan juga uang poin juga gitu. Terus dia juga harus ikut kegiatan bersih lingkungan atau proyek setiap 2 bulan sekali kalau itu. Nah kalau pembibitan yang apa yang 20.000 itu kita beli polybag, cucuk, bibit. Nah nanti itu kita kerja bakti setiap 6 bulan sekali. Jadi itu diurus sama pengurus, di bibit. Tapi kalau udah besar itu kembalikan lagi untuk mereka. Selanjutnya kan Ibu join programnya, itu biasanya kegiatan apa aja sih yang ada di KSM? Ya, walaupun itu per 2 minggu sekali, jadi sebulan itu 2 kali pertemuan yang diisi oleh Pak Ustadz setempat. Jadinya ada penguatan keagamaan gitu. Ini manfaat yang didapatkan modal di luar. Iya, manfaatnya itu banyak. Manfaatnya salah satunya itu, keduanya manfaatnya itu penambahan modal usaha. Kalau pencatatan itu ada kayak beneran. Ada kalau pencatatan itu ada di buku besarnya itu di tua. Iya, jadi tabungan, kabar kematian, kabar kesehatan, jadi ada semua di situ. Jadi anggota itu wajib tabung juga, wajib memberi infak sebulan 5.000. Jadi infak itu 5.000 itu dibagi 2. Yang 3.000 untuk kematian, yang 2.000 untuk kesehatan. Pinjaman atau untuk bantuan dana berpendidikan itu bentuknya jadi pinjaman. Pinjaman itu ada dua akad. Dua akad pertama itu akad gajian. Jadi pinjaman 1 juta misalnya, bagian 1 juta. Karena peminjam itu kan baru merintis usaha, dia belum bisa mengembalikan dengan aset misalnya lebih. Jadi dagangnya sedikit, pengembalian gede itu kan kita nggak mungkin kan. Jadi kita akannya itu ya sosial, pinjaman 1 juta pengembalian. Selama dia belum bisa berkembang, kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dia udah bisa udah maju ya, terus akhirnya bisnis, akhirnya dia berubah. Jadinya kalau misalnya dia kan 5 juta, kita akan dia jangannya 5 juta, 3 juta gitu. Ibu mau bagi hasil ke anggota ASN berapa? Salah itu nawarin
dalam 1 tahun ya. Kalau kata nggak bilang mau besaran misalkan keberatan ya aku maunya 300 satu kesepakatan ya ini kita komunikasi ya enggak kita kan sama-sama beberapa terus bagi hasil juga itu misalnya yang 300 itu nanti awalnya pas setahun itu kan masih ada bagian buat PKS juga. Dari 300 itu misalnya buat pengurus, buat anggota, buat agresi, buat sosial, itu pun dari mereka untuk mereka juga. Dari mereka manfaatnya dunia. Mereka banyak sekali sebetulnya manfaat yang dirasakan dari bergabungnya KKS. Jadi yang mau nanya nih Bu, kira-kira apa sih hambatan Ibu selama berjualan ini? Hambatan selama berjualan? Iya. Hambatan jualan ya emang kadang kalau lagi rame, kalau gitu ya hambatannya terus. Paling ya kalau lagi dari pagi sore hujan ya sampai sini mungkin kadang seperti sebutnya udah ada ini kan udah ada online ya. Terus ngatus di WA juga kan, jadi kalau misalnya walaupun hujan dulu kan kalau nggak berkesan kan tenang, jadi nggak terlalu ini banget gitu. Itu anggota sebagian juga yang aku sekarang kan udah usia ya kan, ada yang dalam itu 50, 55 ya, tapi sih mereka itu kan jualannya pagi juga tuh waktu itu. Terus kebanyakan sih sarapan pagi kalau yang udah usia, tapi alhamdulillah kalau bisa ini bisa lancar lah gitu. Kalau di kampung sih emang udah punya usahanya gitu. Sekian wawancara dari kami. Himbauannya KSM itu sangat membantu bagi para anggotanya, karena ini tujuannya dari anggota dan anggota juga. Yang dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.